Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Alisan. Pada penugasan kali ini, kita akan melakukan hands-on terkait tugas kuis Supervised Learning, yaitu membahas tentang SVM atau Support Vector Machine. Oke, langsung saja kita masuk ke slide-nya. Di sini yang pertama itu tujuan penugasan, ya kan? Yang pertama yaitu memahami konsep dasar dari algoritma support vector machine atau SVM. Yang kedua, dapat menjelaskan secara lisan dan visual mengenai cara kerja SVM. Dan ketiga, mampu mengimplementasikan model klasifikasi sederhana menggunakan SVM dan dataset Titanic. Keempat, menunjukkan hasil evaluasi performa model klasifikasi. Oke, yang masuk penugasan pertama, di sini mahasiswa diminta untuk membuat sebuah video penjelasan tidak ada batasan durasi, kemudian upload video ke YouTube dan dikirimkan link slotnya di slot machine pada hari ini ya. Kemudian yang kita langsung masuk ke tugas pertama. Di sini kita akan masuk ke dalam konsep dasar support vector machine. Kemudian kita akan masuk definisi, komponen utama, intuisi, kernel trick, dan mengapa memilih SVM. Oke, untuk penjelasan ini saya sudah membuatkan PPT agar lebih mudah kita untuk memahaminya. Oke, langsung saja kita masuk ke slide PPT-nya. Oke, ini PPT sederhana ya yang saya buat. Oke, kita masuk kepada konsep dasar support vector machine atau SVM. Oke, di sini untuk definisinya sendiri, support vector machine ini adalah sebuah algoritma machine learning yang diawasi yang mengklasifikasikan data dengan menemukan garis optimal atau hyperlength yang memaksimalkan jarak antara setiap kelas dalam ruangan n dimensi. Kemudian, untuk tujuannya secara sederhana, tujuannya adalah menemukan hyperlength terbaik yang memisahkan data ke dalam kelas-kelas yang berbeda. Oke, lanjut. Masuk ke komponen utama SVM. Yang pertama di sini adalah ada hyperlength, yaitu adalah batas keputusan untuk membedakan dua kelas data pada SVM, di mana batas terbaik akan membantu klasifikasi titik data. Dalam memisahkan data dalam ruangan n dimensi bisa jadi terdapat dua garis batas keputusan, meskipun kita perlu mencari batas terbaik. Yang kemudian ada support vector, yaitu merupakan titik data yang posisinya paling dekat dengan hyperlength, yang sudah ditentukan dan mempengaruhi posisi hyperlength. Alasan diberi nama support adalah karena vektor atau titik data ini mendukung dan mempengaruhi posisi dari hyperlength. Kemudian ada margin. Margin sendiri adalah jarak antar support vektor yang berada di masing-masing kelas yang sudah dipisahkan sebelumnya. Nilai margin terbesar atau max margin bisa didapatkan dengan memaksimalkan jarak antara hyperlength dengan titik terdekatnya. Oke, kita masuk ke ini visualisasi tentang contoh bagaimana algoritma support vector machine. Ya, jadi di sini terlihat jelas bahwa di sini ada dua kelas ya. Kelas 1 dan kelas 2 ini kan. Contohnya. Oke, untuk hyperlength sendiri dianya ini nih. Nih. Dia garis lurus ya antara dua super vektor. Jadi super vektor itu yang ini nih. Garis terdekat ya, garis yang terdekat dengan hyperlength. Dua ini. Kemudian di sini ada maximum margin, garis pemisah antara kelas 1 dan kelas 2. Kelas satunya ini, kelas 2 ini garis pemisahnya maksimum margin ini ya. Oke, ini untuk contoh selanjutnya. Nah, di sini secara jelas nih dijelaskan jika ini gambarannya ya secara detail. Untuk support vector sendiri ditandai dengan garis pemisah, garis lurus ini ya, support vector. Oke. Garis yang terdekat dengan optimal hyperlength. Jadi di tengah-tengah jadi antara jadi koreksi hyperlength ini garis ini di antara supervektor dan supervektor ya. Jadi di antara supervektor ini garis optimal hyperlength ini. Kemudian untuk maximus margin
Di sini adalah garis yang memisahkan antara kelas 1 dan kelas 2. Nah, seperti ini contohnya. Oke, lanjut. Oke, kita masuk ke intuisi SPM. Di sini bagaimana SPM menentukan batas klasifikasi optimal? Pertanyaannya, bagaimana SPM menentukan batas klasifikasi optimal? Jadi, pertama untuk mencari hyperlane dengan margin maksimum tugasnya intuisi SPM ini. Kemudian setelah itu adalah hyperlane dengan margin terbesar membuat prediksi lebih akurat untuk data baru. Jadi semakin tinggi marginnya akan membuat prediksi itu lebih akurat dan tepat, terutama untuk data yang baru. Dan terakhir yaitu mengurangi kemungkinan kesalahan klasifikasi. Oke, itu untuk bagian intuisi SPM. Kita lanjut. Nah, setelah SPM kan di sini kita akan bahas tentang kernel tree. Apa itu kernel trick? Di sini pengertiannya secara sederhananya teknik untuk mengubah data ke dimensi lebih tinggi agar lebih mudah dipisahkan. Oke, jadi ini kernel trick ini adalah mengubah data ke dimensi yang lebih tinggi agar lebih mudah dipisahkan. Jadi antara kelas 1 dan kelas 2 itu bisa lebih dipisahkan, terutama dipisahkan ke dimensi yang lebih tinggi agar kita lebih mudah gitu untuk melihat data tersebut. Kemudian di sini masuk ke jenis-jenis kernel. Yang pertama ada linear, yaitu untuk data yang secara alami dipisahkan dengan garis lurus. Kalau linear kan garis lurus tuh. Yang kedua ada RBF, radial basis function, yaitu untuk data yang kompleks, berfungsi mengelompokkan data yang membentuk pola melengkung. Yang ketiga ada polinomial, memisahkan data dengan batas keputusan berbentuk kurva polinomial. Yang terakhir ada sigmoid, menggunakan fungsi aktivitasi mirip seperti pada jaringan saraf. Contoh kernel trick, nah di sini kan, di sini ada kelas 1 dan kelas 2. Fungsinya kernel trick ini adalah membuat dimensinya lebih tinggi. Oke, jadi memisahkannya seperti ini. Ini contohnya, ini sebelum kernel trick dan ini sesudah. Seperti itu. Masuk lagi, kita masuk ke alasan mengapa memilih SPM. Yang pertama di sini, SPM ini sangat efektif untuk data dengan jumlah fitur yang banyak. Nah, kebetulan di Tainik ini udah lumayan fiturnya, ada sekitar 11 atau berapa gitu untuk data yang kita gunakan ini. Kemudian memorinya efisien karena menggunakan support vector. Yang ketiga, bekerja baik pada data yang clear margin of separation. Dan yang keempat, bisa digunakan untuk data linear maupun non-linear. Oke, penutup di sini ada kesimpulannya. Jadi kesimpulan dari materi yang sudah saya bacakan adalah support vector ini merupakan alat yang kuat dan efektif untuk tugas klasifikasi maupun regresi. Kemudian dengan prinsip margin maksimum, SPM mencari hyperlane terbaik yang memisahkan data dengan jarak terlebar. Yang ketiga, ini kita udah masuk ke melalui kernel trick. SPM mampu memenangi data yang tidak linear dengan memetakan data ke ruang dimensi yang lebih tinggi. Contohnya tadi ya di kernel trick ya. Dari data yang bentuknya kurang jelas atau ya itu ke ruang dimensi yang lebih tinggi dia. Jadi datanya lebih jelas. Yang keempat, kombinasi konsep ini membuat SPM lebih fleksibel dan andal untuk berbagai bentuk data dan kompleksitas masalah. Oke. Untuk penjelasan materi tentang SPM segitu saja sepertinya. Sepertinya situ saja. Kita masuk lanjut ke tugas kedua. Di sini kita akan melakukan penerapan SPM di studi kasus dataset Titanic. Mahasiswa menjelaskan proses implementasi secara naratif dan menunjukkan hasil training dan evolusi model. Deskripsi dataset Titanic. Oke. Kita masuk ke deskripsi datanya ya. Di sini targetnya sebagai Y-nya sebagai variabel independen ya. Variabel independen adalah Y dan variabel dependennya adalah variabel dependennya adalah survived atau selamat dan tidak selamat. Untuk independennya untuk independennya ada passenger ID yaitu ID untuk setiap penumpang. Basic class untuk kelas tiket penumpang, nama penumpang, jenis kelamin, umur,
penumpang, jumlah saudara, kakak istri yang ikut dalam kapal, parts, jumlah orang tua anak yang ikut dalam kapal, nomor tiket, biaya tiket, nomor kabin, untuk nomor kabin banyak kosong ya, ada keterangan kalau banyak kosong, dan embarkade, pelabuhan embarkasi, C itu untuk Cherbourg, dan Q itu Queenstown, dan S itu Southampton. Oke, kita langsung masuk di sini ya. Untuk data sendiri kita lihat dulu Titanic. Dari proses ini belum encode ya. Oke, datanya seperti ini ya. Karena ini kabin di sini sesuai passenger ID, survive, dia bisa selamat atau tidak. Oke, selamat atau tidaknya ditentukan oleh ini ya. Kalau sudah ada keterangannya. Oke, seperti ini datanya sudah sesuai dengan deskripsi data yang ada pada tugas. Kita langsung akan menjalankannya. Oke, untuk tugas pertama di sini kita akan mengimport library. Nah, di sini kita menggunakan pandas, kemudian import library numpy. Untuk import library-nya, dan ini untuk model-model yang akan gunakan ya. Yang pertama, form clearance model, selection, import, train, test split. Jadi ini untuk membagi data dari menjadi bagian testing dan trainingnya. Kemudian label encoder dan standar scaler kan. Label encoder ini untuk data yang yang tipenya kategori ya. Merubah data yang string menjadi kategorial. Dan standar scaler ini kita akan menskalakan datanya kan. Menskalakan gimana bilangnya? Pokoknya yang antara X dan Y itu kan menskalakan. Oke, seperti itu. Untuk selanjutnya kita akan meload dataset kan. Jadi kita akan mengimpor dataset. Kebetulan di sini namanya Titanic CSP nama datanya. Kemudian pemrosesan. Di sini handle missing values, artinya untuk nilai yang kosong kita handle-nya menggunakan metode apa tuh? Kalau H ini kan dianya tipenya integer, datanya numerik ya. Integer kan? H float ya. Oke, float. Jadi kita mengisi dengan median. Tipe datanya angka kan gitu, yang numerik. Kemudian kita mengisi nilai none-nya, kita menggunakan median. Kemudian embarkade-nya di sini karena dia tipe datanya string, embarkade string, jadi menggunakan metode mode. Yang terakhir ya, kemudian ada var, di sini data var ini menggunakan metode median juga ya. Jadi menggunakan nilai tengah ya, median. Kemudian untuk kabinnya di sini menggunakan kita sepertinya ini tidak digunakan fitur cabin ini ya. Oke. Encode fitur kategorial nih seperti ini. Kategorialnya seks ini kita tanda seks ini ditandai 0 itu 0 itu perempuan ya. 0 perempuan dan 1 laki-laki gitu. Kemudian embarkade ini pelabuhan. Kita tandainya dengan nanti itu kita running dulu filenya. Oke, kita drop kolom yang tidak digunakan. Nah, di sini saya mengambil 3 kolom yang nggak digunakan itu kan. Yang pertama itu nama. Untuk model ini kita tidak perlu melakukan nama. Kemudian tiket tidak perlu, dan cabin karena cabin kebanyakan nilainya kosong ya, none. Oke. Kemudian langkah selanjutnya setelah melalui proses encoding, langkah selanjutnya adalah memisahkan antara fitur X dan Y. Nah, di program ini untuk fitur X-nya itu meliputi semua fitur kecuali fitur survive karena ini sebagai fitur Y. Fitur label kan. Nah, sebagai fitur labelnya adalah survive seperti ini. Kemudian setelah memisahkan fitur, kita akan melakukan split data, membagi data menjadi training dan testing. Kebetulan di sini saya akan membagi data menjadi 80 dan 20 data ya. Bentar. Bagian 80 sampai 20 80 itu ini kan 0, ini kan dia menandakan 80 20 ya. Y-nya X-nya 80, Y-nya 20 seperti itu. 80-20%. Setelah kita membagi data,
langkah selanjutnya adalah melakukan fitur scaling menggunakan standar scaler. Nah, seperti ini. Oke. Kemudian, langkah selanjutnya adalah melakukan pelatihan model dengan kernel default RBF. Kita mengimport model SVG, kemudian kita model fitnya sebagai extrain, datanya extrain scalet kan, data extrain scalet dan ytrain kan. Oke, kemudian evaluasi model menjadikannya model description. Oke, model prediksi expect jadinya y prediksi sama dengan model prediksi extract scalet evaluasi model kan. Kemudian kita akan melihat akurasinya. Kita antara y-test, testing dan prediksi ya. Antara data y-testing dan y-prediksi kita akan memprint akurasinya. Kemudian kita akan membuat classification reportnya. Dari klasifikasi report ini berdasarkan y-test dan y-prediksi. Kemudian konfigurasi metriknya ini berdasarkan y-test dan y-prediksi juga. Oke, kita lihat di sini. Oke kan, import library benar. Processing handle value sudah kita lakukan. Split data menjadikan data yang training dan testing sudah. Melakukan scaling data menggunakan standard scaler sudah. Terakhir melakukan pelatihan model menggunakan SVG dengan kernel default, RBF sudah. Terakhir evaluasi hasil, akurasi, classification report, confusion metric. Oke, di sini setelah kita melakukan pemrograman kan, langkah selanjutnya adalah kita menjalankan dan melihat hasil. Kita jalankan. Oke, nanti kita akan menyimpulkan ke hasilnya. Oke. Nah, seperti ini, didapatkan seperti ini. Oke. Pada penugasan ini, kita di yang ketiga, kita akan melakukan evaluasi dan visualisasi hasil. Di ini kita ditanyakan bagaimana nilai akurasinya, kemudian bagaimana hasil dari confusion metriknya, dan terakhir apa yang disimpulkan dari classification dan report. Oke, kita baca. Untuk akurasinya sendiri, di sini nilai akurasinya itu sekitar 0,83 untuk kelas 0 ya. Kelas yang tidak selamat nih ya, kita baca dulu. Kita dibagi dua kelas. Kelas yang selamat ditandai dengan nilai 1. Kelas yang tidak selamat ditandai dengan nilai 2. Tinggal nilai 0. Maaf, salah. Oke. Dari classification report ini ditemukan hasil jikalau dari semua data yang diprediksi sebagian tidak selamat. Dari data yang diprediksi yang tidak selamat, emang sebagian tidak selamat oleh model. Kan 83% diantaranya benar-benar tidak selamat. Oke. Precision mengukur di sini, precision ini tugasnya mengukur seberapa akurat prediksi positif model. Dari data penumpang yang tidak selamat, 83% memang tidak selamat. Yang ditentukan oleh model kan. Kemudian untuk recall-nya di sini totalnya adalah 0,88% ya. 0,88. Artinya dari semua data yang sebenarnya tidak selamat itu 80% berhasil diidentifikasikan oleh model recall dengan benar. Recall ini tugasnya itu mengukur seberapa baik model dalam mengenali kelas positif. Nah, fungsi recall itu seperti itu. Kemudian untuk kelas yang tidak selamat di bagian F1 score-nya di sini ditandai jika F-score ini adalah rata-rata harmonis ya antara precision dan recall. Nilai harmonisnya kan. Nilai 0,8 ini menunjukkan performa model yang cukup baik dalam mendeteksi dalam memprediksi kelas 0 ini. Oke. Ya, jadi kesimpulannya F-score ini adalah nilai harmonis antara ini kan, precision dan recall. Totalnya 0,5. Jadi tentu
Jadi kesimpulannya model ini cukup baik dengan akurasinya sekitar mendeteksi 0,85 ya. Sesuai dengan F-score-nya dengan precision 0,83 dan 0 untuk recall-nya 0,88. Oke, kita masuk lagi ke bagian kelas 1 ya, kelas yang selamat. Dari model ini ditentukan jika dari semua data yang diprediksi menggunakan model ini 81%-nya adalah harmonis adalah yang diprediksi sebagai selamat kan, sebagai bagian yang selamat. Dari ini ditandai bagian selamat, oke, oleh model dengan total prediksi 0,81% atau 81%. Di antaranya yang benar-benar selamat. Oke, jadi model ini memprediksi sekitar 0,81% orang yang selamat. Benar kan? Kemudian recall-nya berjumlah 0,74. Dari semua data yang sebenarnya selamat, recall ini menentukan jika 70% berhasil diidentifikasi dengan benar oleh model. Kemudian untuk nilai akhirnya, F-score ini kan antara precision dan recall kan nilai tengahnya kan ditentukan jika kelas 1 ini jumlah akurasinya lebih kecil dibandingkan nilai yang 0 kan, dengan kelas 0 yang menunjukkan kalau model ini sedikit lebih baik dalam memprediksi tidak selamat daripada memprediksi selamat. Oke, jadi lebih bagus model yang memprediksi tidak selamat. Untuk akurasinya sendiri, kita langsung masuk ke bagian confusion metric kan. Di bagian confusion metric ini dapat ditentukan terdapat angka 92 dan 13. Ini kan menandakan baris pertama yaitu atau kelas 0 pada data kan. Artinya ini adalah jumlah yang tidak selamat. Dari 92 ini, data yang benar-benar tidak selamat dan diprediksi dengan benar sebagai tidak selamat atau true negatif. Kemudian dari bilangan 13 ini, data yang sebenarnya tidak selamat tetapi diprediksi sebagai selamat atau false positif. Kemudian yang terakhir, kelas 2 ini ya, kelas 1 ini ya yang selamat. Data yang sebenarnya selamat tetapi diprediksi sebagai tidak selamat atau false negatif. Dan terakhir, data yang benar-benar selamat yang ini diprediksi dengan benar sebagai selamat. Jadi contohnya mudahnya gini, data ini benar-benar selamat ini, data yang benar selamat ini dan diprediksi dengan benar sebagai tidak. Ini diprediksi dengan benar sebagai memang benar tidak selamat. Baik 92 kan. Oke, yang 13 ini data yang sebenarnya emang nggak selamat itu diprediksi sebagai selamat dari model kan. Nah, sementara yang untuk yang nggak selamat ini dari 19 yang diprediksi selamat sebenarnya ini nggak selamat. Tapi data yang 55 ini yang data yang benar-benar selamat itu malah diprediksi sebagai selamat, benar. Jadi seperti itu untuk confusion metricnya. Oke. Untuk penjelasannya seperti itu. Untuk bagian evaluasi hasil dan diskusi hasil ya. Kemudian masuk ke bagian terakhir yaitu kita akan merefleksi pertanyaan dan diskusi menjawab ini kan. Di sini jelaskan apa yang dimaksud dengan hyperlane. Di sini pada kasus Titanic dan bagaimana SVM menemukan dan mengartikan keputusan selamat atau tidak selamat. Oke. Jadi, hyperlane ini itu adalah garis pemisah antara kelas 1 antara kelas selamat dan tidak selamat kelas 0. Oke. SPM ini menemukan dengan cara mencari margin terbesar antara dua kelas. Artinya, lokasi penumpang itu sangat menentukan prediksi selamat atau tidaknya seorang penumpang. Faktornya pertama kan.
Kemudian setelah itu, mengapa scaling penting sebelum menggunakan SPM? Pertanyaannya. Di sini jawaban saya adalah jika scaling ini penting karena SPM menghitung jarak antar data tanpa antar data kan. Kalau nggak scaling dia itu dengan nilai besar atau nilai-nilai yang seperti 1000 atau 2000 yang seperti itu akan mendominasi dan membuat model menjadi bias, dia menjadi modelnya tidak efektif gitu kan. Standar scaler ini sangat penting gitu digunakan untuk menyamakan skalanya. Seperti itu. Yang ketiga di sini, apakah dampak pemilihan kernel terhadap performa model? Di sini manfaatnya adalah kernel ini bisa menentukan bentuk hyperlength. Kernel linear cocok kernel linear ini cocok untuk data yang bisa dipisahkan lurus. Sedangkan kernel RBF cocok untuk data kompleks. Pemilihannya ini yang salah bisa menyebabkan underfitting atau overfitting. Jadi jangan sampai salah gitu dalam pemilihan kernel. Karena bisa menyebabkan underfitting dan overfitting. Yang keempat, bagaimana cara menangani data yang tidak seimbang dalam klasifikasi? Contohnya tadi kan bilangan yang data yang tidak seimbang itu contohnya yang dalam data set yang ini kita kan bisa ambil contoh bagian cabin ini ya. Kalau dari analisa saya, data yang emang akan mempengaruhi model, contohnya yang ini, karena data yang banyak yang missing values kan, adalah dengan cara menghilangkannya kan. Menghilangkannya, kemudian untuk data-data yang tidak berkontribusi besar kepada model, saya juga akan menghilangkannya. Seperti itu. Bagaimana cara menarik data yang seimbang dalam klasifikasi? Oh, data. Tapi boleh juga sih dengan di oversampling ya. Apa itu oversampling? Jadi minoritas undersampling data mayoritas menggunakan teknik smooth. Nah, teknik smooth atau mengubah bobot kelas saat melatih model. Oke, seperti itu. Yang kelima, apa kelebihan dan keterbatasan SVM dibanding model lain? Jadi untuk kelebihan dan keterbatasan SVM di model lain adalah kelebihannya itu SVM ini efektif untuk data yang berdimensi tinggi, bekerja baik untuk margin yang jelas dia. Kebetulan kan data Titanic tadi kan jelas gitu bentukannya kan. Oke. Yang terakhir keterbatasan di sini. Performa buruk pada data besar. Ini keterbatasannya yang performa buruk pada data besar. Satu, kemudian sulit memilih kernel dan parameter optimal. Nah, yang terakhir adalah sensitif terhadap outlier. Seperti itu. Oke, seperti itu penjelasan untuk survivor learning. Materi untuk menjawab tugas kuis pada pertemuan kali ini ya. Oke. Kesimpulannya antara selamat dan tidak selamat itu bisa ditentukan dari data ini dari hyperlength ya. Oke. Ini ada visualisasinya. Oke, seperti itu aja. Kesimpulannya jadi yang pertama untuk dataset ini sendiri kan ternyata kelas yang tidak selamat itu lebih banyak ketimbang kelas yang selamat untuk bagian dataset ini kan. Oke. Dan populasi dan bilateral kan ini kan. Pertanyaan diskusi, bagaimana menemukan dan dapat selamat dari seorang penumpang? Oke. Seperti itu sudah dijawab tadi. Oke, demikianlah penjelasan untuk mengenai materi tugas supervised learning pada pertemuan kali ini. Saya akhiri, jika ada salah kata saya mohon maaf, dan jika ada kekeliruan dan ketidakpahaman itu murni dari saya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.